kalau misalnya di basic design tuh saya rasa, saya punya waktu buat Mhm. explore lebih banyak dan apa Mhm. aja yang dibutuhin buat si tapaknya gitu. Kemarin kita juga jadi belajar banyak kalau misalnya di pattern-pattern di Papua itu, banyak yang punya arti dalam gitu. Terus mainannya tuh awalnya basic-nya kita bukan desain dari CAD dulu, kita basic-nya desainnya dari SketchUp dulu, Dari baru 3D ya? ke CAD. Nah itu saya kan SketchUp saya masih lemah banget tuh Bang, saya cuman bisa push pull push pull push pull doang. Halo. Halo Bang. Ampunlah Bang. Apaan tiba-tiba ampun? Ngopi Aduh, dulu, Nas, oh ya. ya, seruput dulu, seruput. Tulisannya nggak usah diliatin ya, Oh ya, nggak nggak sponsor soalnya, sponsor. nggak sponsor. Nah udah nggak kelihatan kok. Iya, aman ya? Aman aman. Apa kabar, Nas, ya? Alhamdulillah baik Bang. Gimana Bang, apa kabar Bang? Nggak usah basa-basi. Kan basa-basi dulu, basa-basi tipis. Kalau basa-basi tebel gimana? Itu kan tadi tipis, Iya kalau tebel tuh tipis. gimana? Berarti nanya kayak Kayak, apa? gimana kabarnya terus Urusannya apa? iya, Itu tebal itu? tebel Oh, kayak kabar kucing di rumah gitu kan tebel banget tuh Bang. kucing di rumah. Iya sih, benar-benar. Aduh, jadi mau ngomongin apa nih sekarang? Kamu ada cerita apa? Punya cerita nggak? Kamu Cerita. cerita ini deh, kayak pengalaman sekarang kan kamu udah lulus berapa tahun sih? Setahun 2 tahun 2 tahun, pas 2 2 tahun. tahun. 2 tahun. Mhm, Dari 22. 2022. Terakhir Lama ya. itu yang sama Mas Ari Diesel tahun Mhm. berapa ya? Iya 2022 itu Oh, itu Bang. 2022? 2022 awal itu. Soalnya pas saya Oh, habis itu masih wisuda ya? Habis itu heeh, wisuda. masih awal 2022. Nih Nasya nih, ini dulu sempat bimbingan TA sama Mas Ari Diesel, Nasya, terus siapa lagi? Sasa, Sasa, Erlangga, Erlangga, Faradea, Rifki, Rizky beda ya? Beda angkatan ya? Rizky beda Bang, beda-beda. Itu Riz Atasnya kamu ya kayaknya ya? kayaknya, iya saya di angkatan saya cowok mah cuman dikit Bang. Jadi satu angkatan kamu berapa? Seangkatan cuman berapa tuh? 12. Udah kayak bimbel ya? Bimbel, Udah kayak bimbel. bimbel intensif. Tapi nggak apa-apa lah, jadi ngajarinnya lebih fokus tuh dosen-dosen ya kan, nggak usah Iya, pesimis, mahasiswanya dikit lah. betul. Jadi lebih intens antara dosen dan Iya, mahasiswanya. pembelajarannya lebih dapet. Mhm. Terus kamu, apa namanya, sehari-hari kegiatannya ngapain sekarang? Kos Sebenarnya basa-basi ya, cuma kan kita butuh iya informasi gitu iya, yang mesti itu. di-share gitu ya. Berdasarkan yang sehari-hari. Kadang-kadang sehari-hari iya apa? Sehari-hari ya kan saya kerjanya WFH, Bang. WFH, Kan oke. Abang kan bos saya ya. Ada 2, kemarin Yafa, sekarang dia. Ya 2 kali nih. Kan sebagai yang diketahui Abang bos saya. Kan beda perusahaan Iya, ya. beda Beda perusahaan perusahaan. ya. Kalau Yafa perusahaan yang satu, kalau ini Heeh, beda beda lagi. lagi. Kalau sekarang kamu di perusahaan apa nih? Saya Biar di-spill. di-spill saya di Rupa Desain Lanskap PT Rupa Desain atau Lanskap. ya RDL RDL, biasanya oke. dikenalnya. Jadi kegiatan kamu di RDL ini sebagai apa nih? Kalau Job saya desk-nya apa? mhm, Pangkatnya apa? Levelnya apa? Multi level iya. marketing bukan? Oh iya. Aduh. Ya, saya sih sekarang sebagai junior landscape arsitek. Junior landscape architect. Berarti di desain ya? Iya, Duh, betul. basa-basi banget sih gue sudah. Kan ya yang Bapak kan yang tahu ya, Pak ya. Terus. Nah, ya biasanya kegiatannya karena kan RDL ini basic-nya Mhm. emang WFH remote, Boleh bekerja di mana aja, work from anywhere work bisa. from Bisa anywhere. dari Jogja Iya, tiba-tiba. tiba-tiba kamu ada di Bali, Iya. kerjain di Bali kan, bebas-bebas aja, yang penting tugasnya selesai. Ya tugasnya selesai, kerjaannya pas di deadline Iya, gitu kan. oke. Terus apa lagi? Biasanya ya kalau misalnya seharian ya paling kalau lagi ada project update-update apa aja yang masih belum dikerjain hari Mhm. ini, kalau ada revisian diperbaikin revisiannya, gitu sih biasanya juga. Terus kegiatan di project-nya tuh kamu
ngapain biasanya, ngerjain apa? Kalau Saya saya nge-monitor kamu soalnya nih. masuk masuk. Ya biasanya ya dari awal-awal kan Heeh. konsep kita brainstorming dulu Mhm, ya biasanya Bang ya. Kayak yang pertama kan survei, mhm, habis survei diketahuin existing-nya kayak gimana, ya mhm, kita coba mhm. susun apa aja permintaannya, Kebutuhannya. output-nya, kebutuhannya, gitu-gitu sih. Jadi kerjaannya kebanyakan ngerjain apa buat sekarang-sekarang? Lebih ke desain sih Iya, maksudnya. maksudnya desainnya tuh skalanya apa? Skala Oh, rumah tinggal, apartemen, kawasan, atau apa gitu? biasanya sih kawasan sih ya Bang ya, Kawasan ya? mhm. Jadi expertnya kamu sekarang di kawasan nih? Kalau E rumah tinggal, kalau ada project masuk rumah tinggal nggak bisa nih kamu? ya tahu Bang. Kan nggak expert juga Iya, dibilang iya, 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 kawasan iya. ya, ya. Tapi dari beberapa jenis project yang ada Mhm, nih, yang masuk di kerjaan kita, kamu lebih cenderung, suka banget nih sama project yang ini," gitu. Jenis mmm. projeknya yang ini, misalkan kawasan kah atau apa gitu, yang ada tantangannya apa, gimana gitu. Ya menurut saya sih mungkin lebih asik ngerjain basic design sih. Basic design. Iya, karena kan kebetulan juga udah ada 2 project yang pernah dikerjain di basic design. Mhm, Kalau misalnya di basic design tuh saya rasa saya punya waktu buat mhm, explore lebih banyak dan apa mhm. aja yang dibutuhin buat si tapaknya gitu. Jadi kalau basic design ini apa, kerjanya output-nya itu apa sebenarnya? Output-nya ya berupa gambar rancangan awal yang nantinya Mhm. akan dikembangkan di DED gitu kan. Berarti kayak sebenarnya konsep ya, sebetulnya lebih ke konsep Mhm, ya? iya betul Bang, Desain betul. development mungkin ya? Mhm, gitu. Didi. Terus apalagi apalagi? Apalagi Di biasanya basic design itu apa yang bisa kamu lihat sebagai potensi, "Oh ini menarik nih, gue suka banget nih ngerjain basic design," gitu. Ya walaupun ya begadang ya, iya, ya itu nggak bisa dihindari. di Sama setiap kerjaan kayaknya ya. ada Ya aja walaupun begadang. ya, kita nggak tahu sih itu normal apa enggak, Mhm, tapi kayaknya itu kan salah satu bentuk tanggung jawab pekerjaan ya, mhm, gitu. betul Yang Bang, harus diselesaikan kalau mau ada deadline-nya besok ya, kalau misalkan produknya belum selesai hari ini ya, harus sebisa kelar. mungkin kita kejar lah gitu. Iya, basic design yang saya suka tuh kayak karena apalagi kan ada narasumber Mhm, biasanya dari berapa, jadi kita ngelihat, oh ini ada potensi kayak misalnya contoh dari yang terakhir yang mhm. di Papua itu, kita ngelihat ada potensi nih sebenarnya bisa dipertahankan tanaman-tanaman existing-nya terus dibuat kayak, sebagai area konservasi gitu Mhm, kan. Jadi ada suatu hal ke apa ya, keunikan dari setiap keunikan. Iya, iya, tapak iya, itu iya. Iya, sendiri gitu iya, yang iya, iya. dipertahankan. Itu juga kan kayak kita ngelihat apa, kearifan lokalnya, Mhm, kayak kalau betul. di kemarin tuh yang Papua apa ya namanya, Musamus ya? Oh iya, Ya Musamus, rumah semut. rumah Rumah semut semut yang itu kan bagus juga tuh dipertahanin. sebenarnya itu. Tapi sayangnya kan waktu itu di take out. Heeh. Jadi akhirnya karena Kendalanya apa itu di take out alasannya apa kemarin? karena waktu itu kurang sebelum masuk dari tim perencana udah keburu di-clear-in sama orang Oh, lapangannya. jadi kita nih kayak kemarin survei itu udah nggak ada di Heeh, area kita. iya. Seingat saya memang begitu. Iya, kan Abang ya, survei ya? Kan Iya saya benar. penerimaan. Benar, benar, benar. Karena emang nggak ada. Jadi Iya, pas saya datang ke sana, itu heeh, si apa, yang rumah semut itu emang nggak ada di area yang buat kita kembangin mhm. gitu. Udah Kalau di kosong, luarnya, di daerah-daerah mungkin kayak mau masuk ke area kawasan itu, masih masih banyak. banyak, masih Mhm. gede-gede. Ada yang setinggi mobil. Tinggi banget ya, Bang? Tinggi banget. Nggak, tapi maksudnya gede lah, tinggi karena lebar juga dia lebar. Si Iya. Musamus itu cuman ada di Merauke, Iya, cuma di Merauke, Sorong juga udah nggak ada udah kan. nggak ada. Emang kan Kan base-nya di Merauke aja, nggak tahu ya mhm. kenapa. Jenis semutnya juga nggak tahu sih saya, jenis semut apa. Iya, saya waktu itu pernah baca apa, tapi udah lupa gitu kan. Tapi ada jenis semut tertentu yang bisa bikin Mhm, rumah semut yang ada di sampai atas. gede gitu. Iya, soalnya kan kalau rumah semut yang kita tahu ya kecil-kecil aja kayak di Iya. dinding-dinding rumah kan, Iya, paling coklat jalan nempel gitu. kecil-kecil Iya, atau itu di tuh bawah Musamus tuh tanah. gede banget gitu. Terus apa lagi? Terus apalagi ya, kalau misalnya kayak kearifan lokal itu kan, Mmm, kalau di basic design karena kita waktu itu udah keburu take out, akhirnya kita coba pikirin tuh gimana ya cara bring back si Musamus ke desain. mmm. Kemarin itu kalau nggak salah salah satu penyelesaiannya pakai, bentuk signage-nya terinspirasi dari bentuk Oh, signage-nya Musamus. yang dicoba Mhm, diadopsi dari bentukan Musamus, iya, bentukannya ya? bentukannya ngikutin bentukan Musamus dan Walaupun juga nggak sama, enggak tapi enggak secara sama. harfiah itu
bentuk hangus-hangus gitu. Betul, kayak gitu, Terus Kak. apa lagi? Terus apalagi ya kalau misalkan kearifan lokalnya, kemarin kita juga jadi belajar banyak kalau misalnya di pattern-pattern di Papua itu, banyak yang punya arti dalam gitu. Saya ada yang udah lupa, tapi saya Hmm. inget banget satu hal yang saya ingat itu, rata-rata ornamen atau, eee, bentukan desainnya itu, Pola-pola desain. pola-pola desainnya itu dipajang di dinding dan nggak atau di dinding atau di atap dan itu nggak banyak yang di lantai. Mungkin karena nggak boleh kali ya? Iya, karena Kayaknya nggak boleh jatuhnya, ya? sempat dikasih tahu juga sama narasumbernya waktu itu, kalau di lantai itu ngerasanya kayak, "Lah ini kan kearifan lokal kita kok diinjak-injak?" Oh, itu Gitu. berarti lokal apa, narasumber dari kebudayaan Iya, setempat kali kebudayaan ya? setempat dari Pak pokoknya dia dosen di universitas di Papua sana. Oh, wah bagus juga tuh Itu yang saya informasi itu. ingat. Yang kayak gitu tuh emang kan kadang-kadang kita nggak tahu ya, kadang kita bikin pola di Mhm. lantai gitu ya, Iya, terus menurut kita bagus, tapi kita nggak tahu iya. base-nya itu sebenarnya Artinya corak itu apa? apa gitu. Setiap coraknya kalau di Papua tuh ada artinya seingat Iya saya. iya, hampir semuanya sih, Mhm, bukan cuma di Papua. benar. Artinya kan karena kearifan lokal itu punya makna tersendiri ya. Mhm. Kayak kemarin yang di Kalimantan kita, yang Iya. di Kalimantan Tengah, itu juga kan ada corak-corak yang nggak boleh, sama sekali nggak boleh di lantai, karena punya arti khusus gitu. Terus dong, jangan Keren. saya yang jelasin, jadi Iya, saya maaf ngajarin nih Bang, lagi nih. maaf nih Bang, Sama saya nih saya kelakuannya kayak Yapan. asik gitu dengerin penjelasan dari Abang kan kayak, "Oh iya betul juga," gitu. Terus apalagi dari Iya. basic design yang kamu cermatin menurut kamu menarik? Menurut saya menarik itu juga basic design itu lebih terikat sama kayak harus bener-bener ngikutin peraturan. Emang pada dasarnya semua project gitu kan ya Mhm Bang, harus mhm sesuai mhm. sama Ada peraturan, undang-undangnya, ada ada undang-undangnya. perdanya gitu. Iya, dan ini kalau misalnya di basic design tuh kayak saya rasa ya lebih didetailin lagi, kayak lebih diperhatikan Karena lagi. memang aturannya itu harus dibuat di awal kan, Iya, dibaca, karena dibuat di awal, kan standarnya harus sama betul, gitu. dan karena basic design kan juga sebagai acuan buat yang si Pengembang. pengembangannya lagi. Pengembang ini berarti pembuat DED dan pembangunnya ya? Heeh, iya, Pembangun. pembangun. Iya membangun lah ya. Iya, Pelaksananya iya tim nanti, pelaksana, tim pelaksana. iya. Terus? Terus kalau misalnya gitu kan jadinya kita harus bener-bener dari awal strict Mhm ngikutin mhm kayak peraturannya, juga selain itu kita juga selalu di-remind kan, "Ini udah sesuai standar belum Mbak?" Kayak misalnya remnya harus mhm 5% kemiringannya mhm. gitu-gitu yang basic-nya. Kalau pedestrian berapa persen? Pedestrian berapa? Iya 12%. 12 maaf maaf Bang, kok saya otaknya 8 maaf maaf. Maaf maaf. Boleh di-cut ya Bang? Nggak usah di-cut, ngapain di-cut? Tolong Bang. Ada yang 8% tapi buat Iya buat kendaraan, kendaraan ya. ya. Kenapa tiba-tiba saya 8? Ya maaf Bang, oh saya 12%. Iya iya, Jadi terus? nervous gitu kan. Terus juga perlu diperhatiin juga apalagi kayak penempatan semaknya, terutama Mhm pemilihan jenis dan juga penempatan. Kemarin juga karena di Papua kan sumber airnya tuh dikit, apalagi di Merauke, mhm. nggak ada sungai terdekat kan di Iya iya, benar tempatnya. benar benar benar. Sempet dibilangin juga kalau bisa tanamannya tuh tanaman yang emang cocok, Dan kayak mudah butuh tumbuh di sana gitu, iya. heeh, Kemarin saya jangan sempat agak kerepotan sebenarnya nyari jenis tanaman yang ada di sana iya, gitu. di nursery-nya juga Di nggak terlalu nursery-nya nggak banyak, banyak, karena kan jauh banget ya, Merauke itu mhm, di ujung timur ujung Indonesia gitu. udah ujung selatan juga. Jadi akhirnya kemarin sempet akhirnya juga nanya-nanya ke Abang, nanya-nanya ke Bu Mhm. Sarwosri gitu juga kan, ke Bu Baitong. Itong. Kan saya Iya ya Bu bener. Itong, nanya-nanya ke Bu Itong, kira-kira tanaman apa aja sih yang cocok gitu Heeh. kan. Jadi kira saya juga tahu tanaman yang di sana tuh banyak yang bukan tanaman savana juga ya Bang Mhm. sebenarnya, tapi dia lebih tahan dan juga kuat terhadap kekeringan Cuaca gitu. di sana. Iya, heeh. Soalnya dia pernah punya buku, di mana buku itu, dari tanaman dari seluruh dunia. Jadi petanya itu kelihatan gitu, tanaman Mmm, A, petanya di garis yang lintang sini. Jadi kadang-kadang memang yang di Papua itu mhm, nggak bakal tumbuh optimal ketika kamu bawa geser ke kanan atau ke kirinya, iya betul Bang, gitu. Kemarin Mbak Itong cerita cuman sempet lupa Mbak Itong, bukunya apa? mohon info ya Mbak. Tapi kemarin juga benar sempat di-remind juga sama narasumbernya kalau misalnya kan saya ada 2 tuh di Sorong sama di Merauke, Mhm. tanamannya pas awal-awal disusun karena sama-sama di Papua ya udah Dipikir sama samain iya, tapi dia habis pikir itu sama. di-remind, nggak boleh sama karena
mereka aja udah bedanya lumayan jauh, Sorong itu udah lebih ke utara barat dikit, Ya, sementara Merauke kan udah lebih ke ke selatan. selatan. Tanamannya kayak nggak ada tuh, aduh saya lupa tiba-tiba. Jadi tuh yang di Merauke ada, di Sorong tuh nggak ada. Apa ya? Tet, Tunggu waktunya dulu, habis, waktunya habis, waktunya tunggu dulu, habis. ngeblank. Waktunya habis. Waktunya habis. Saya lupa, tapi kalau nggak salah tuh yang di Matoa. Matoa itu, Matoa deh kayaknya. iya ya betul, saya Matoa, tapi ada satu lagi Bang. Jadi dia Sukun. Sukun, kayak Sukun mah ada. bukan Bang. Jadi dia Buah tuh, merah. ya betul, kasih banyak Bang. Saya lupa beneran. Buah merah itu yang satu tuh ada, yang satu nggak ada karena Oh, sama. jadi misalkan di Sorong ada nih buah merah. Di Hmm, Merauke nggak ada gitu iya maksudnya. jadi kayak Maksudnya gitu. bukan kekhasannya daerah tersebut. Iya jadi itu kan jadi suatu kearifan lokal yang bisa Hmm. diangkat kan, dan yang saya tahu juga akhirnya karena si Merauke udah lebih dekat ke Australia, dia juga tanamannya banyak-banyak yang mirip gitu. Mirip ke Ke Australia Australia. kayak apa ya, kayak si Ruelia tuh waktu itu saya Mm-mm. baca sih sempet katanya gitu. Jadi kamu masukin beberapa jenis tanaman yang cuacanya itu mirip-mirip sama yang di Australia gitu. Beberapa saya Kalau yang di masukin. Merauke ya. Iya, kalau yang di Sorong saya lebih banyak pakai tanaman yang masih cukup lah airnya, karena kan Hmm. masih sumber airnya masih banyak Hmm. gitu. Minum dulu lah. Minum dulu Bang. Terus apa yang bisa kamu deskripsiin nih soal proses basic design itu dari awal sampai akhir, terus perbedaannya apa sama DED? Kan ini masih dalam satu proyek perencanaan sebetulnya. Iya Cuman kan betul. kadang-kadang, ya karena ini juga barang baru nih. Nggak tahu ya barang baru atau bukan soal basic design gitu. Tapi kan kalau misalkan menurut pemahaman saya di kuliah dulu nggak ada yang nyebutin tuh basic design apa. Iya Nggak tahu benar. kita barangnya tuh kayak gimana sih gitu. Dulu cuma diajarin, ya udah kerja, susun konsep, entar bikin gambar kerja gitu Mhm, istilahnya. mhm, Kalau misal menurut saya Bang ya, perbedaannya basic design sama DED, mhm. itu kalau di basic design kita emang bikin gambar kerjanya tapi tahap DD, nggak sampai detail banget kan ya. Bukan for construction berarti ya? Iya, lebih, dan juga kita lebih matang di di konsepnya, bukan di gambar kerjanya. Berarti mulai dari analisa Analisa kayak semua gitu-gitu, harus keluar, pengecekan ya udah pemilihan tanaman dan juga pemilihan pH jenis pH tanah. itu udah harus sesuai sama kondisi existing kan rasanya. Kalau di DED-nya berarti hitungannya tuh lebih mendetailkan kira-kira Mhm. jenis ini yang kamu udah rekomendasiin itu ada nggak di Iya, lapangan gitu lebih ya? kayak gitu sih Bang, apa ketersediaannya, Ketersediaan barangnya ya, bener. nanti baru dibikin jadi for construction Mhm. gitu. Terus apa lagi Bu? Lanjutin dong Bu. Oh iya, maaf maaf Bang. Jadi apalagi ya, jadi kalau misalnya di basic design juga saya ngerasa sih kayak, kita lebih deket sama si kliennya, bukan lebih deket ya maksudnya, gimana ya, maksudnya bukan deket gitu ya, gimana ya, maksudnya karena kan kita juga bolak-balik Deep ya, minta aduh, minta deep talk. Iya, iya, masukannya, iya. minta kebutuhannya apa Kebutuhan, aja, terutama itu harus ya iya kebutuhannya. Dan kebutuhannya, standar-standarnya harus kita kasih tahu ke mereka. iya Kadang-kadang permintaan betul, mereka bukan nggak masuk di akal, tapi lebih ke keinginan sendiri tanpa memperhatikan mhm, itu peraturan-peraturan. Mungkin iya, sebagian orang ngerti, tapi ada beberapa juga yang kayak udah kebiasaan bikin gini nih, aja, iya, gue pengennya begini boleh nggak gitu. Tapi kan kita tetap ngasih pengertian gitu. jadi kita harus sambil sambil ya nauin permintaannya, Mm-mm. tapi sebisa mungkin kayak sambil gimana sih bisa diterapin Iya, iya. di Makanya itu ada yang lapangannya. namanya apa tuh, pertemuan narasumber ya, kita Mhm, dikasih masukan sama narasumber. betul. Kebetulan landscape sama siapa? Bu Anggia Bang Murni, Dia Murni. keren Bang gila. Dia Murni di mana-mana masuk ya, Iya, sebagai keren narasumber. banget Karena memang itu beliau. jadi standar sekarang. Kan beberapa kali Iya, ketemu ya itu. betul betul. Sebetulnya kurang lebih sama ya, apa yang jadi pakemnya gitu. Iya, Kayak sama sih. kebutuhan ruang hijaunya, Luas hijau, area hijaunya selalu dipastiin banget tuh biar ya memenuhin nggak boleh buat, kurang. iya, betul. Tajuknya, percabangannya, Percabangannya, jenis vegetasinya, penempatan kebutuhan air lapangan. Iya siram, itu sih Bang, oh, kebutuhan sama air siram. maintenance-nya. Iya, kemarin sempat disinggung juga maintenance-nya Mhm, ya Bang ya, karena kan harus airnya itu harus dicantumin juga, sumber air selama masa konstruksinya gimana mmm, didapetinnya, lalu nanti setelahnya kayak gimana, karena kan
Maka abis masukkan kayak gitu, kita akhirnya, iya nih kurang nih air sumbernya, apalagi kalau misalnya dari Mhm. curah hujannya juga dikit kan, Iya iya akhirnya iya kita iya. muncullah si embung gitu. Iya, untuk menutupi Mmm, kebutuhan. Sebenarnya dari bidang-bidang lain, narasumber bidang lain juga ngasih masukan yang sama ya. iya Maksudnya betul, nge-remind kita buat, "Ini jangan lupa loh nanti pasca konstruksi ini harus ada masih harus maintenance. Nah maintenance ini harus dipikirin gimana." Kalau nggak salah dari arsitektur ya, dulu ya? iya bener dari narasumber arsitektur sama narasumber MEP? MEP kalau nggak salah juga Iya, sempat remind karena kan kebutuhan airnya mhm. apalagi sempet tuh yang di Merauke area hijaunya kan luas banget sampai berapa pokoknya 1/5-nya dari si bangunannya deh, bangunannya kan lebih kecil Mhm jadi mhm. di-remind terus-terusan. Karena memang itu, apa namanya, sekarang kayaknya udah mulai notice nih ada Mhm. peran landscape di setiap kawasan itu perannya cukup gede gitu. Dia ngingetin, konturnya kok rata Iya gitu, ya iya kan, sempet masalah di-notice heeh, kayak gitu. ngeresponnya gimana nih landscape kok rata gitu, tapi kan Mhm, kita juga area itu given kan, heeh, maksudnya memang memang dari rata, sananya udah rata gitu. nggak banyak kontur. Kalau yang di Manokwari, Ah, itu mantap ya banget. kalau di Manokwari ya, Mantap banget ya, Bang, ya. kalau Sorong sama Merauke cenderung datar, Iya, kalau yang di Manokwari kita mmm, berkontur. itu sampai ada cekungan, indah sekali cekungannya. Bikin repot Iya, ngitungnya. betul, apalagi mikirin apalagi cara akses kendaraannya, Ya. remnya harus tetep Materialnya juga kan itu bagus. dipikirin, kemarin tuh sempat ada isu kan, karena jalan ke Mhm, lokasi itu kan kecil dan dia berkelok, karena dia ada di iya, bukit kan kalau yang di Manokwari. jauh juga Mhm. kan, Bang. Nah itu, pertimbangan yang difokusin itu kemarin pengangkutan material dari misalkan dari pelabuhan lah ya, misalkan dari Mhm, manalah, pokoknya dari bawah, itu ke ke atas atas. dengan akses yang begitu gimana? Iya, Itu kemarin tuh sempat jadi perbincangan yang menarik tuh. mhm, Kalau misalkan kita anggaplah ya ada beton beton precast yang udah jadi, tiang iya, pancang gitu, mungkin mhm, panjangnya 8 meter, apa 6 meter, mhm. kalau aksesnya nggak mumpuni, ya nggak Ya bisa nggak bisa, juga. Pohon juga susah, kan sama, kalau sama, pohon yang spesifikasinya tinggi 6 meter, nggak muat. ya nggak muat juga buat belok manuvernya dia Iya, susah. Nah itu juga harus jadi pertimbangan dalam pemilihan spesifikasi, penentuan spesifikasi. Gitu, Bu. betul. Iya, Pak. Lanjut, Bu, Iya, ngajarin lagi kok jadi nih. ngajarin? Bukan Oke, ngajarin sih, sudah ngasih asik sih informasi. ngasih informasi. Apalagi, Iya, Bu? apalagi ya tadi nyinggung ngomong-ngomong nyinggung Manokwari sih, dari Manokwari itu ya saya Mhm, juga jadi belajar apalagi dari Manokwari yang mhm, konturnya berkontur-kontur mhm. sampai tiba-tiba ke Merauke yang ya alhamdulillah landai gitu ya, nggak bisa dibilang alhamdulillah juga sih. Saya jadi mikir, kok di Manokwari kan kebayang gitu view-nya bagus, bisa Kemana arahnya kita tahu. iya, arahnya view yang diarahin ke mana, Mhm, kita mau naruhin fasilitas yang buat kayak amphitheater biar mhm. dapat view terbaik itu kan bisa arah ke Iya mana, iya itu iya bisa iya. kelihatan. Tapi kalau misalnya di, Merauke ini jadi suatu tantangan Iya, tersendiri gitu, karena kan view-nya ya secara datar sama aja gitu, nggak kelihatan satu level banget. lah ya sama mata Mhm, gitu. Karena memang dia kayaknya mendekati pesisir sih. iya lebih dekat. Manokwari sama Tapi Manokwari. Manokwari Kalau bukannya Manokwari kan di bukit, kalau mhm, Sorong sama Sorong, Merauke itu lebih Merauke dekat heeh, ke dekat ke laut. pesisir, dekat ke laut. Cuma Mmm, tanamannya juga harus yang bisa tahan terhadap angin udara laut itu, iya, udara laut. Maksudnya musti iklimnya ya. Makanya sama. ada di beberapa jenis tanaman di lokasi yang di Merauke sama di Sorong, Itu masih sama. ada ya kayak apa sih, pandan Bali pandan pandan laut, kok Pandan pandan Bali, laut. ada pandan laut kayak Iya, gitu. Maksudnya pandan masih laut bisa sama habit-nya emang ada di mhm, situ. sama kemarin juga sempet pakai ketapang laut juga banyak Ya, kan. ketapang laut ya, Iya, bukan ketapang kencana pada umumnya ya, bukan, tapi ketapang laut laut. namanya. Kalau misalnya Cana mah kayak di kota Iya, jadinya. benar. Nggak ada pembeda pada akhirnya ya kalau misalkan pakai jenis tanaman yang biasa kita lihat di Jakarta atau di kota-kota Mhm, besar lainnya lah sama di daerah, justru yang digali kan itunya, kearifan yang ada di khasnya daerah itu supaya gitu. bisa, "Oh ya emang gua Mhm, lagi ada di Papua nih, oh mhm, gua emang lagi ada di Bandung nih, Bandung, di Bali nih." Kan maksudnya itu suatu ciri heeh, khas, kita betul. di Manokwari tapi ngerasanya nggak di Jakarta gitu, kayak gitu-gitu. Sebenarnya Mhm, project-project kamu juga cukup unik. oh ya? Kamu ingat ngerjain ini, apa,
Aduh. Sebangau, wetland. Oh iya, itu Ah, itu wah, saya kalau misalnya ngomong kayak gitu mah, aduh, eh, itu tuh pertama kali banget tuh, Bang. Saya cerita dikit ya, Bang. ya boleh boleh dong. Nah, itu kan cerita dikit, itu tuh Sebangau tuh proyek Yang kedua. kawasan yang gede ya? Itu pertama kali saya dapat proyek kawasan gede, yang mana saya masih waktu itu fresh graduates kan hitungannya, habis Berarti 2 dari tahun yang lalu dong ya? iya ya? Nggak berasa loh. Eee, Enggak, udah jalan enggak, 1 belum tahun deh, mau jalan 1 tahun setahun. deh kayaknya. Iya udah setahunan lah, setahunan yang lalu itu, saya kan yang tadinya ngerjain dari lanskap yang masjid itu, terus tiba-tiba, wah kawasan gitu kan, kayak, waduh kaget juga gitu kan, Terus apalagi ada di atas air lagi, ada di atas air, di gimana atas rawa ini? ya. Iya, awalnya connect-nya kan cuman mau pakai apa, kapal gitu, tapi lama-lama kan nggak bisa nih, ada permintaan lagi, tambahan lagi, Ada ternyata dibikin masukan-masukan lah bridge. ya, ya. Iya, itu tuh yang saya masih inget, kendala terbesar tuh bukan di desainnya kalau menurut saya, Bang, karena di Apa? diri saya. Enggak beneran. Iya iya iya, iya, oke oke, nggak apa-apa. Itu kan salah satu proses Iya, pembelajaran kamu ya? ya kan kita selalu berkembang ya, Bang. Jadi saya waktu itu masih baru lulus, Mhm, saya jujur saya akuin kemampuan skill SKP sama CAD saya tuh masih belum jago banget waktu mhm. itu tuh. Tiba-tiba saya ngerjain SketchUp, terus bentukannya pakai, "Mbak, ini kita pakai pondasinya ini ya, tiang aja." Pancang. Iya, pancang aja 3 aja, bikin 3 aja gitu kan, ya udah. Saya bingung kan gimana bikin kotaknya gitu kan, saya nggak ngerti. Jadi yang sebenarnya Sebangau itu kalau misalnya saya kerjain sekarang ya saya enjoy-enjoy aja gitu Iya, ya. karena Tapi kan kamu udah ngelewatin tantangannya itu. iya, nah Kalau dulu ya mungkin, ya semua orang lah, kan kamu udah ngelewatin tahapan itu. Jadi, mau nggak mau, ketika kamu udah ngelalui yang kedua kali, yang ketiga kali udah lebih iya enjoy, lebih bisa karena udah bisa santai, bayangin iya gitu. udah ngerti juga Mhm, tahapannya gimana. Kalau ini kan pertama kali dapet kawasan gede, mhm. di atas air, terus mainannya tuh awalnya basic-nya kita bukan desain dari CAD dulu, kita basic-nya desainnya dari SketchUp dulu, Dari baru 3D ya? ke CAD. Nah itu saya kan SketchUp saya masih lemah banget tuh, Bang, saya cuman bisa push pull push pull push pull doang. Udah push pull doang, saya juga nggak ngerti kan harus di grup waktu itu Iya tuh, iya iya. parah banget tuh dulu tuh saya. Ya udah akhirnya saya ambil bulan puasa tuh sambil ngerjain, sambil nangis, nontonin YouTube nangis saya. Ya Allah, maaf ya. Nggak apa-apa, Bang, maksudnya kan saya salah juga yang salah kan, ini gimana nih caranya? Terus mana habis itu iniannya ternyata diubah ya, Mbak, info dari arsiteknya kan, Ah, diubahnya gimana? Di situ tuh saya akhirnya belajar gimana nih caranya saya masih bisa ngerjain ini, desainnya tetap bisa bagus, tapi saya juga masih ada sambil waktu buat belajar. ngerjainnya karena buat Heeh, iya iya belajar iya. ngerjainnya itu. Jadi saya di situlah saya ngerti YouTube itu bener-bener bermanfaat. Iya iya Bener-bener iya iya. paling saat itu Maksudnya kan dia ngasih ngasih kita edukasi ya. Si YouTube itu kan mhm, ngasih ada yang ya kadang-kadang saya juga nonton tutorial orang gitu buat ya mhm, sampai hari ini kan aplikasi-aplikasi render kan makin berkembang berkembang nih. terus ada aja Saya kadang-kadang ya update-annya. nonton dulu gitu, nonton sama kayak kamu lah gitu. Karena memang itu Iya jadi salah satu proses kita ngasah skill pada akhirnya gitu. Tapi iya, memang pada saat itu, ya itu sangat amazing sih. berguna sih itu waktu Amazing itu. sih kamu bisa mengerjakan itu sih. Saya juga nggak saya juga bingung gitu kan, saya gimana ini cara Mhm. melaluinya, apalagi kan ditambah waktunya juga nggak panjang Iya, kan waktu itu. Jadi ya udah saya ngerjain, nonton, ini nggak bisa nih kayak gini nih, saya nonton YouTube habis itu saya pindah ke SketchUp, mhm. YouTube, SketchUp, kayak gitu aja terus Bang, sampai pusing gitu kan. Tapi alhamdulillahnya kan saya juga dibantu dari abang dan Iya, juga para enggak lah saya bapak-bapak. nggak bantuin lah. Banyak atuh Bang, Nah, bantuinnya beneran real. ya jilat Real. terus. Beneran, Bang. Terus terus? Terus kalau misalnya di Sebangau tuh saya masih terkagum-kagum karena saya waktu itu kan nggak ikutan di konsep, di Mhm, nyusun konsep. Saya tuh mulai join pas konsepnya udah terbentuk, saya cuma tinggal bantu ngembangin doang. mhm. Itu terus ada Pendetailan lah ya. iya, pendetailan. Nah, itu yang satu yang bikin saya terkagum-kagum adalah, eee, kearifan lokalnya itu, ada batang garing kan. Nah, itu Oh ya, katanya yang kayak gitu ya? iya, itu ngebentuk dari batang garing. Jadi di situ saya beneran belajar saya ngelihat gitu apa yang selama diajarin di kuliah, kalian nih kalau misalnya ada kebudayaan tuh diangkatlah di site Mmm, kalian. Nah mhm. di sini saya baru ngeliat, iya bener juga, bener banget ini kayak gini. Iya Kayak iya. wow.
membuka mata gitu dan Itu yang jadi ngebedain antara Kalimantan sama Pulau Papua kan? betul, Nggak mungkin kamu naruh batang garing di Papua iya, kan? nggak ada yang ngerti Nggak ada yang nantinya. ngerti. Kalau orang, ya itu kan jadi edukasi walaupun Mhm, secara kasat mata itu kan secara visual di atas aja kan. iya, Bentuk batang garing kan kelihatannya cuma dari dari atas. atas. Tapi iya sih, polanya pun nggak ada cuman pas di area-area tertentu Iya, aja, ada tapi kan di itu jadi identitas gitu. betul Bang. Jadi suatu hal yang keren lah, apa yang nggak ada gitu, di Kalimantan, Papua, gitu. Keren ya? Keren banget. Pengalamannya mantep nih, dahsyat nih. Kan ajaran dari Abang dan Jilat para terus, bapak, alhamdulillah. jilat Ya kan? terus. Terus sekarang kamu lagi concern mau belajar skill apa lagi nih buat di desain? Kalau buat di desain sebenarnya di landscape kalau misalnya secara pekerjaan ya, saya lagi pengen belajar render sih, Bang. Render ya. Iya, render saya akuin, saya cuman bisa naruh-naruh tanaman aja di Hmm. Lumion terus hit Kamu render cuma gitu. naruh-naruh tanaman aja kepake sama arsitek ya? Pokoknya Nasya ya, saya maunya Nasya yang ngerjain. Siap. Nah, tapi masalahnya saya nggak tahu cara buat render realistik tuh Iya. gimana, masih belum sampai sejauh itu tuh. Kamu dengan kondisi kayak begini aja udah diakui begini. Aduh Bang, jangan gitu Bang. Aduh Bang, saya mohon maaf banget Bang. Aduh. Apalagi kamu udah bisa ngerender realistik, beneran bagus banget gitu. Pengen coba ngasah skill buat visualisasi. Iya betul Bang, karena saya ngelihat kalau cuman di Lumion kan emang ada efek udah langsung disediain kan yang Mhm. realistik gitu. Tapi kalau misalnya kayak gitu aja kayak masih kurang gitu Kamu ngerasa masih kurang tuh ya? rasanya gitu. Ya maksudnya secara visual ya. Iya, jadi kayak masih tetap ada animasinya dikit lah kayak bentukan kurang real aja gitu. Saya waktu itu juga sebenarnya udah coba Twin Motion juga kan Hmm. dulu pas pertama kali Oh pengen iya, kamu pakai render. Twin Motion. Iya, Saya juga sempat pakai Twin Motion, tapi kurang pas tapi menurut saya. iya betul menurut saya kurang pas tapi rumputnya cakep sih Bang Iya. menurut saya. Teksturnya mau bagus sih Twin Teksturnya Motion. keren banget sih Twin Motion, tapi dibanding Twin Motion saya lebih suka Lumion karena abis itu di situ saya mulai belajar tuh Bang di Lumion gimana caranya ngatur temperatur lah, Hmm. segala macem apa fokusnya gitu. Itu sebenarnya kan sebelumnya nggak pernah saya Nggak pernah kamu sentuh. sentuh ya? Iya, diajarin terus kayak oh ternyata bisa yang ada clip pen itu tuh saya baru tahu Bang setelah saya hidup selama 23 tahun itu tuh. Kan kamu juga baru megangnya sekarang-sekarang, ya wajar lah. Iya sih ya. Nggak mungkin dari bayi juga kamu udah Iya. bisa kan? Bayi tiba-tiba udah ngerjain Iya kan kan serem aneh. ya. Udah kayak bayi ajaib. Terus aplikasi apa yang biasa kamu kerjain, kamu pakai ya? Buat bisa apa ya, sinkron sama tim bidang lain gitu. Karena kan Mhm. kita kalau kerja di kawasan itu ada arsitek, ada MEP, MEP, infrastruktur segala macam. rame. Nah itu kalau misalkan ada software atau apa nih pengikat sampai orang itu nggak kerja 2 kali gitu? Kalau yang saya lihat ya, yang pertama tuh karena kan kita waktu itu juga kerja bolak-balik Iya, sama orang yang sama juga, jadi udah ada mereka punya Microsoft apa yang nyebutnya? Yang dari Microsoft itu ya? Teams. Iya, Microsoft Teams. Nah itu, jadi di Itu situ buat koordinasi bisa lah ya? koordinasi, bisa buat share-share Share file file, ya? langsung update-nya juga kan ketahuan, oh ini udah ada update baru nih di Microsoft Teams gitu. Tapi kalau misal buat render, itu karena bisa secara remote, jadi saya ngerjain di rumah. Nah di situ saya baru tahu ada yang namanya aplikasi render di Five. Kayak kita harus disponsorin di Five nih Bang. Iya kayaknya nih disenggol mulu dari tadi, Iya. aduh. Di Five, tapi itu keren banget sih Bang menurut Iya saya. iya. Jadi selain tanamannya aja secara library itu banyak banget. Iya sih bener, kemarin saya udah nyobain. Iya kan Bang, Banyak jadi ya, nggak banyak, usah, kita nggak usah satu-satu download dari SketchUp Ya buat walaupun tanamannya. nggak mirip sama apa yang kita mau ya, misalkan Mhm. bentukannya itu atau jenisnya beda gitu, Iya. tapi kan seenggaknya itu sudah merepresentasikan apa yang kita pilih gitu Iya, jenisnya. dan jadi mempermudah dan mempersingkat waktu buat mengerjakannya. Jadi kayak kita mau perlu pohon apa walaupun nggak sesuai jenisnya, tapi ada yang mirip Yang kan. bentukannya mirip. Jadi kita masukin dan di situ juga di D5 tuh yang saya lihat dia lebih kayak buat pengaturan hasil rendernya tuh lebih mantep lagi sih Bang, kayak Lebih cepat lagi ya? iya Ya cepet karena komputernya banget. mahal kali yang Iya itu betul sih, nggak punya tahu bos. lah Bang. Bos, Iya. Itu kan Abang lagi yang ngungkit lah, saya mah diem doang. Saya mah diem aja. ya tapi kan itu juga jadi salah satu apa namanya,
support pekerjaan ya, Mhm. aplikasi, terus juga, alat Alat kerjanya kerja. gitu, buat mempercepat. Apalagi Mhm. kita koordinasinya kan bukan cuma sama satu bidang ya, tapi Mhm. berbagai Banyak bidang gitu. bidang. Kita dokumen-dokumen aja kan cepet banget itu. Iya. Baru hari ini dikirim, sorenya udah Besok. diminta, atau besoknya udah Iya. diminta, kita harus kirim lagi ke bidang yang lain. Itu juga kan koordinasi yang Nggak nggak gampang. mudah gitu, nggak mudah. Kadang-kadang ada keselip, "Pak, pusing gua, Pak. Ini file-nya banyak banget nih, Pak," gitu. Tapi dengan Iya. adanya ya, apa, pengaturan ya, ada pengaturan Iya. kayak Microsoft Teams, terus Yang ya remote. koordinasi Iya. remote segala macam itu kan mempermudah kita berkoordinasi, apalagi sekarang zamannya digital kan. Jadi segala macem, edit dokumen bisa rame-rame Mhm, sekarang. bisa sambil Zoom meeting, koordinasi Mhm. kerja. Terus Keren kendalanya sih. apa biasanya? Kalau kendala Internet ya? iya. Bener sih, Bang. Aduh, internet, tiba-tiba udah lagi asik-asik ngerjain tes, kok nggak gerak, internetnya mati, ya Iya, utamanya sebenarnya sih di internet sih, Bang. Saya iya, kalau misal mau ngomong di komunikasi, enggak sih sebenarnya iya. karena Karena udah biasa juga ya, kerja mhm, begitu udah biasa buat sekarang ya? iya, apalagi kan udah ada ditambah ada Zoom lah, Mhm, bisa lewat apa namanya, WA juga mhm. segala macam bisa, file kirim-kirim file via Telegram juga bisa yang Cepet, gede, iya. iya. Jadi kalau misalnya mau ngomong remote itu sebenarnya susah ya, enggak juga, tergantung gimana kita manajemen Mhm, time-nya sama gimana skill kita buat memenuhi pekerjaan itu, asik. cakep. Satu Asik, lagi, ya bisa kerja di mana aja? iya Di itu Bali ya? sih, iya tiba-tiba di Bali. Sama nih, apa juga lagi jalan nih sama Gimana? Nadira, lagi jalan nggak tahu kemana, ke Anyer kayaknya kemana nih. Ih, asik amat nggak diajak, parah. Ya Allah, Oh, kasih tahu, kasih tahu. parah banget nggak aja. Awas ya, gua ke Bali nggak gue ajak, tega, kayak nggak jadi. Apa? Apa? Nggak jadi, nggak jadi Bang, nggak jadi. Beneran. Terus apa lagi yang bisa kamu ceritain nih, berbagi pengalaman? Dari project yang udah kamu kerjain ya, terutama, Dan potensi kendalanya apa sih kalau misalkan dari masukan-masukan permintaan owner gitu atau user, mhm, itu kan udah pasti kita akomodir kan. betul. Tapi kalau misalkan dari tim kerjanya sendiri, itu gimana? Potensi dan kendalanya kalau misalnya menurut saya ya Bang ya, itu lebih gampang kerja sama orang yang sebelumnya kita udah pernah kerja. Jadi Mhm. kan kita udah tahu gimana Ngebangun komunikasinya udah ya? iya, bangun komunikasi ya udah, karena yang menurut saya paling sulit tuh pertama bangun komunikasi gitu. Mhm. Karena komunikasi itu ya perlu, penting, karena apalagi kan nggak bisa selamanya selalu, minta Zoom dong, Zoom dong, Nah, gitu iya, kan iya, nggak iya. gampang ya, Bang, Iya, ya. iya. Tapi kalau misalnya awal-awal baru kenal kan pasti via WA. Nah, itu Iya. yang ribet itu di Ngemakan waktu ngerangkai ya, iya, pertama ngerangkai kata, apalagi kalau basa-basinya, misalnya betul, tapi saya orangnya nggak suka basa-basi, Bang. langsung aja ya? Langsung aja, "Pak, tolong kalau misalnya kayak gini bagaimana ya, Pak?" Gitu. Nah, tapi kan kalau misalnya udah sama orang yang udah kerja sebelumnya jadi lebih enak koordinasinya, gimana sih ini, file apalagi kan kalau misalnya kita mau minta update, Iya. file gitu, kira-kira udah ada belum, itu kan jadi lebih enak Iya, iya, ya. iya, iya. Kalau misalnya Apalagi kita kalau udah ditunggu ini kan, suruh pengumpulan lah iya, minimal gitu. kalau misalnya ada pengumpulan kan itu dadak dikdukser, semua bidang kan harus koordinasi, Iya. gambar terupdate semua kan. Itu tuh kalau misalnya komunikasinya jelek ya menurut saya jadi agak Mhm, susah gitu, mhm, tapi alhamdulillah selama ini komunikasinya lancar, selalu ada mhm. grup gitu, grup besar buat, "Pak, mohon izin update-nya ini dari landscape seperti ini, mohon bisa diterapkan di Iya, bidang iya, iya, lain," iya, gitu iya, iya. kan. Jadi selain Lebih memudahkan lah sebenarnya ya. gampang jadinya. Dari segi durasi pekerjaan, dari setiap perencanaan kan beda-beda ya waktunya, kadang-kadang ada yang cuma 1 minggu, ya kan? Iya Pernah betul, dong pernah. ngerasain kerjaan cuma 1 minggu, atau bahkan berbulan-bulan, tapi Mhm, dengan kompleksitas, yang banyak. yang banyak gitu, cukup rumit lah, Mhm, dibilang cukup rumit. Ya tadi kan model-model Subangau, itu kan rumit sebenarnya. rumit dan waktunya juga nggak banyak. Nah, waktunya nggak banyak. Itu kamu nanganinnya gimana biasanya? Kalau saya nanganinnya tuh bagi waktu sih yang pertama, karena, selain kitanya karena kan kita nggak bisa kontrol selain diri kita Mhm, kan, mhm. kecuali kita ya yang ketua timnya jadi kan bisa ngatur-ngatur itu. Mhm. Nah, karena kita ini sebagai yang ngerjain, kita harus bisa ngontrol diri kita sendiri waktu yang kita, habisin tuh berapa lama buat Mhm. ngerjain. Jadi
yang bikin susahnya itu mungkin, Lagi eee, nunggu file kali? sebenarnya lagi nunggu file, saya juga jadi bingung sih kalau misalnya lagi nunggu file saya ngerjain apa gitu ya, Bang, ya. Ya kan maksudnya itu jadi makan waktu juga kan, yang Iya, harusnya kamu mungkin udah punya timeline kerja itu mulai dari jam 9 misal, atau mhm, jam 10 dengan batasan kamu lah, sampai jam 12. Ternyata iya. filenya belum masuk, kan juga Iya jadi ngerusak timeline kamu yang yang lain kan? lain, iya betul sih. Jadi walaupun nunggu-nungguan file tuh salah satu yang nggak bisa dihindarin kan Mhm, ya Bang, nunggu-nungguan file pas kita udah dapet kita harus menuhin waktu kita yang iya iya iya, karena kan kita juga harus share ke yang lain juga kan. Itu nomor satu sih, hal yang perlu diperhatiin manajemen waktu, manajemen waktunya ya. mhm. Gimana kita bisa beristirahat semaksimal mungkin Waduh, dan juga bekerja semaksimal mungkin gitu kan. Karena kan kalau misalnya di bidang pekerjaan pasti kan deadline-nya mepet-mepet benar kan Bang benar semuanya, benar. apalagi harus koordinasi sana, koordinasi sini, Mhm perlu update yang kemana lagi mhm. gitu kan. Apalagi kadang-kadang habis pekerjaan walaupun pekerjaannya udah dianggap selesai pun masih ada, Iya betul, ya kan? Kadang-kadang tuh revisiannya. tambahan-tambahan kayak barusan kan? Iya betul. Tapi kan revisi ya Bang, Iya. revisi kecil. Tapi kan kayak ada juga yang minta filenya itu bentukannya A, B, C gitu, itu kan Mhm, suka rumit juga tuh, iya ngatur betul, waktu sama ngatur kalau misalkan kita udah biasa sih, iya maksudnya dengan tim yang sama kita masih bisa, "Tolongin dong," gitu, atau misalkan iya mereka, "Ayo Mbak, saya siap support," apalagi kan gitu kan. iya. Sama tim yang lain kadang-kadang gontok-gontokan. Iya, ya alhamdulillahnya kemarin kita kerja ya, Aman ya? alhamdulillah aman banget sih Bang, enak banget kayak, ya alhamdulillah saling support satu sama lain juga semuanya. Jadi kayak misalnya waktu itu ada file yang SketchUp yang masih belum ke-update gitu, "Ini Mbak, ini udah saya bantu update kayak Mhm. gini-gini," gitu. Kayak ya alhamdulillah lah. Saya masih ngerjain yang lain soalnya, masih ngerjain gambar, masih ngerjain SKP-nya. Berarti kamu poin interest-nya di basic design ya, kalau di sebuah project buat sekarang Mhm. ya? Buat sekarang menurut saya gitu sih Bang, karena yang sampai tahap DD saya baru megang satu kan yang di Manokwari itu kan. Oh iya, yang Iya, maksudnya itu juga sifatnya ngebantu kan, mhm, support lah gitu, karena kan iya udah ada tim iya DD-nya juga kan sebenarnya udah sebenarnya. punya, Cuman kayak kamu mungkin lebih fokus aja di situ karena memang mhm, nggak ada kerjaan yang lagi jalan. iya bisa jadi gitu sih Bang kan. Iya dong, kalau kamu ada kerjaan nggak mungkin kamu, "Udah Bapak aja yang kerjain itu, gua mau ngerjain yang lain," Saya kan gitu. ngerjain yang lain nggak mau. Udah Bang, kan kemarin saya ngerjain, apa ya waktu itu ya? Apa Oh tuh? Manokwari sama yang BIN? itu juga iya sama BIN. Sebenarnya pas di situ juga pas saya ketemu BIN saya ngerasa lebih happy aja gitu karena, ih seru ya ternyata basic design kayak keren Oh banget iya itu ya gitu. peralihannya ya, karena Iya. sebelumnya kan produknya DED kan? Iya, Sebangau, Manokwari, BIN. Happy saya gitu tiba-tiba kayak, ih. Terus dimulai tuh di Manokwari mulai agak lebih luas lagi deh belajarnya, lebih banyak Mhm. lagi belajarnya. Di BIN juga di situ pertama kali saya tahu tuh ada yang namanya basic design, asik, Badan Intelijen Negara. bukan. Oh jadi kamu ngerasain, "Oh kayak gini loh ternyata Heeh, basic design," gitu. iya. Output-nya nggak terlalu banyak sebenarnya ya? Iya bisa dibilang nggak terlalu banyak, tapi at least harus detail dan harus sesuai sama peraturan dan juga permintaan gitu sih. Harus ya? Kalau menurut saya sih ya Bang, Iya tapi dong. ya iya dong harus ya. Ya kan kamu itu masukan dari user juga kan? Dan itu Antara juga user, terus peraturannya kamu combine segala macam sampai jadi dokumen basic design itu. betul, dan itu kan buat sebagai pegangan yang tim pengembangan selanjutnya, Mhm. gitu. Jadi Wih, kayak keren. gila. Kan ilmu dari Abang, Lagi spesial. aja gue capek. Lagi. Abang, bapak-bapak, dan juga mbak-mbak semua. Thank you. Terus apa nih kira-kira kesimpulan apa yang bisa kamu sajiin? Kesimpulannya, Apa masih aduh mau apa ya, cerita project yang iya lain? sih Bang, saya Boleh lagi sih. mikir kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya adalah Adalah. ada ini kalau misalnya yang serius ya Bang, asik. Boleh 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 boleh. Yang serius kesimpulannya adalah pintar-pintarlah memanajemen waktu gitu kan, dan kalau misalnya ada waktu luang perbanyaklah skill, asik. Tapi sih ya Iya ya itu itu sih sih, penting karena kan bener memang sih, upgrade kan. heeh, Kayak saya masih masih seneng saya gitu-gituan tuh main apa render-renderan, aplikasi-aplikasi render yang baru, belajar sama Java, belajar sama kamu gitu. mhm, Karena memang, kita mau nggak mau harus ngikutin perkembangan perkembangan,
zaman kan, Iya, apalagi aplikasi-aplikasi sekarang apalagi. Revit tuh juga ada Nah tuh. itu, Revit lagi aja yang disebutin, kemarin mah ya Revit, Iya, sekarang Revit emang part kendalanya 2. tuh buat kita, buat sekarang, buat saya juga itu. Makanya saya lagi coba install nih buat belajar Revit. Saya ngerasa mesti, "Duh, kok gua gini banget ya?" Itu Gitu. susah banget ya Bang ya Revit ya? Enggak sih sebenarnya, karena emang nggak belajar aja. Oh Kalau masa? belajar kan bisa. Tapi kan tetep aja bukannya jadi lebih berat file kalau di Enggak, ini? Oh enggak? enggak. Mhm. Belajar dulu Oh makanya. iya, siap siap. Bareng sama saya juga Siap. belajar sama Yafa, Iya bareng. ya. Belajar rame-rame, Belajar buka bareng-bareng. kursus. Cuma itu juga harus mau nggak mau kita harus bisa juga gitu, aplikasi-aplikasi BIM itu ya, Iya. 7 dimensi, 7D. Oh 7 Itu dimensi? kan linearnya nanti ke 7 dimensi. Oh wow, keren. Tapi keren sih Bang kalau Revit tuh, kan ngeliat tadinya cuman plan bisa dada 3D-nya gitu Iya. kan. Padahal cuman bikin plan doang ya, berdiri Iya, tiba-tiba. tiba-tiba dada, keren. Terus apalagi? Apa ya? Ya gitu ya kesimpulannya. Saya sebenarnya nggak jago ngomong Nah, bohong kan? gitu kan. Dari Jadi awal coba gimana, udah ngoceh-ngoceh kan? kesimpulannya adalah ya sekian dulu. Ya Tapi apa yang kesimpulannya kamu mau kasih tahu ke adik-adik kamu atau siapa gitu, pokoknya tentang mmm, pengalaman di landscape-nya gimana? kalau pengalaman di landscape sih menurut saya tuh yang penting, apalagi yang buat masih kuliah gitu kan, perbanyaklah skill sama pengetahuan tanaman, karena itu bener-bener kebantu banget. Mhm. Kayak entar kita waktunya mepet, kita, "Aduh gimana nih cara ngerjainnya?" Gitu kan, takes time lagi, kita belajar lagi, "Oh ini kayak Nyari gini." lagi, Iya, YouTube-an lagi, atau nyari baca buku tutorial, lagi. iya, Sama gitu. ini kali ya, belajar apa, ngasah bentuk, pola, terus Mmm, material iya, selain softscape kan ada hardscape, ada betul. sheet furniture, kayak gitu-gitu Iya, kan. Banyak juga yang mesti kita banyak ya, pelajarin gitu. banyak banget ya, Bang, ya. Iya, tapi itu kan yang kita Iya, harus, kita harus berkembang iya, mempelajari perkembangan zaman. karena memang sebenarnya itu bukan barang baru kan. Iya, Itu kan emang udah mainannya landscape ya begitu, bikin kontur, bentuk muka tanah, mhm, repetisi pola, betul, terus kearifan lokal terutama. iya, Itu kan bisa diterjemahin jenis dalam apa-apa aja bentuknya. iya. Mau ke bangku taman, lampu, signage, banyak. Sirkulasi orangnya juga, Iya, pergerakan sirkulasi manusianya. pergerakannya kemana, Iya. lebarnya berapa jadi speed-nya berapa, Wah, ya kan? iya Ada bener dari sih, Bang. speed table, Iya ya sih, kan? Ada speed table kan itu buat itu, buat nganu. nganu. Begitu. Oke deh kalau gitu. Oke, Terima kasih banyak terima Mbak kasih. Nasya udah mau datang ke channel saya Saya juga buat terima mampir. kasih banyak sudah diundang, Pak Mulki, udah diundang gitu kan, kayak, Capek "Ih." capek gua.